Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Hai pemirsa, saya berharap Anda dalam keadaan sehat dan berbahagia. Tapi kalau Anda punya masalah kesehatan yang sampai hari ini belum juga bisa teratasi, maka Anda harus menyimak program kami dari awal sampai selesai. Sepakat ya? Sip. Pemirsa, saya Coki Sitohang, inilah program Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Oh ya, ngomong-ngomong yang punya masalah kesehatan, silahkan kirimkan cerita Anda ke alamat email di bawah ini. Kami ingin mengundang Anda untuk menjadi narasumber, sama seperti dua orang narasumber kita, sepasang suami istri yang sudah hadir di sini. Tapi sebelum saya perkenalkan, saya menyapa terlebih dahulu dua orang praktisi kesehatan yang bertugas, Bang Paidon Lumbantoruan dan Mbak Pritisha Zufarli. Hai semuanya. Mantap. Halo. Salam sehat. Salam sehat. Mereka akan menjadi partner, ngobrol, menajamkan, memotivasi, menginspirasi pasangan suami istri di sini. Ada Bu Nani dan juga Pak Yono. Halo. Halo Pak. Kita akan bahas lebih lanjut, tapi sebelum itu mari kita bermain benar salah. Bu Nani, Pak Yono, ada tebak-tebakan dari saya, tolong dijawab sesuai dengan sepengetahuanmu berdua. Inilah benar atau salah. Yang pertama, pemirsa, gulai kambing dapat obati darah rendah. Menurut Bu Nani sama Pak Yono, pernyataan ini benar atau salah? Benar. Benar Pak? Kita tanya praktisi kesehatan, apakah pernyataan ini benar atau salah? Tidak tepat Bu ya. Jadi kalau berbicara darah rendah pun, katakanlah misalnya itu adalah tekanan darah yang turun, mungkin bukan kambing obatnya. Mungkin ibu selama ini kurang makan, vitaminnya kurang, mineralnya kurang. Kemudian saat itu mungkin sedang dalam kondisi kelelahan, jadi tensinya turun. Nah, tapi kalau misalnya HB-nya yang turun, mungkin ya karena ada masalah pada ginjalnya yang memproduksi hormon, yang memproduksi sel darah merah. Jadi sekali lagi, ketika ada masalah seperti itu, tolong dengarnya dari orang yang kompeten, dari dokter. Ternyata ini adalah pernyataan yang salah. Wah, menurut ahli ya. Sekarang ke yang kedua, masih ada satu lagi nih. Pernyataan benar atau salah berikutnya. Hipertensi dalam kehamilan pasti terjadi berulang. Salah. Gimana? Salah. Menurut Bu Nani salah karena Saya pengalaman, ya. hamil pertama memang preeklamsia di usia kandungan 37 ya, baru mengalami tensi tinggi gitu. Sebelum hamil 37 masih oke-oke aja. Nah, terus kehamilan kedua 4 tahun kemudian itu alhamdulillah dari awal kehamilan sampai melahirkan tensinya tetap stabil. Ya, jadi jawaban dari Ibu Nani sudah tepat karena memang pernyataan ini merupakan pernyataan yang keliru atau tidak tepat atau salah. Hipertensi dalam kehamilan pasti terjadi berulang. Oh ya, belum tentu. Ya. Tetapi perlu diingat apabila Anda mengalami hipertensi dalam kehamilan yang pertama, maka Anda lebih beresiko untuk mengalami hipertensi dalam kehamilan berikutnya. Tetapi tetap bisa kita cegah. Karena apa? Karena dapat membahayakan bukan cuma pada janinnya saja, tapi ibunya justru yang paling berbahaya. hipertensi dalam kehamilan pasti terjadi berulang adalah pernyataan yang salah. Pemirsa, kita akan mendengar, melihat, dan menyimak cerita dari Ibu Nani. Tapi sebelum itu, inilah profilnya. Nani Kurniati, di usianya yang masih muda, ia harus berjuang untuk bisa lebih sehat pasca mengalami berbagai penyakit. Sejak usia 20-an tahun, Nani sering mengeluhkan hilang kesadaran. Kemungkinan hal ini karena tekanan darahnya yang rendah. Namun, sewaktu hamil besar anak pertama, di usia 24 tahun, preeklamsia atau hipertensi dalam kehamilan. Tekanan darah sistoliknya mencapai angka 190. Tak sampai di situ, setelah 3 tahun dari kejadian tersebut, Nani tiba-tiba mengalami kelemahan bagian sisi kiri tubuh. Awalnya, ia mengira hal ini karena tekanan darahnya yang tinggi. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi lemas bagian tubuh ini dirasa semakin berat. Hingga Nani diberitahu oleh dokter, ternyata ia sudah mengalami serangan stroke secara berulang. Nani pun berharap kondisi kesehatannya bisa segera membaik seperti dulu lagi. Dulu Bu Nani sempat kerja dari jam 7 pagi
sampai jam 2 pagi. Iya. Karena dulu masih muda ya, jadi enjoy aja. Pas libur gitu, udah itu tidur full, nggak kemana-mana. Pulihin tenaga ya, karena nggak bisa nih tiap Sabtu Minggu libur, nggak bisa gitu juga gitu. Kadang Sabtu pun itu tiba-tiba ada lembur ya gitu. Ibu kurang tidur jadinya ya? Kurang tidur pasti. Senin sampai Jumat gitu. Apalagi yang jadi kelemahan yang Ibu Nani alami selama bekerja 18 jam sehari itu? Makan? Benar-benar makan kerja, jadi nggak teratur? makan nggak teratur. Makan nggak teratur. Kerja juga harus cepet ya kan, karena namanya garmen ya kan harus Stres. ribuan. Berarti kemudian ada tekanan psikologis juga, batin misalnya. Karena stres. Iya, karena Stres. ditarget. Dan yang pasti juga gak mungkin punya waktu buat olahraga. Pasti Iya, mikirnya udah demikian. capek. Nah, udah capek. Udah Kemudian capek. dalam cerita tadi Bu Nani iya. bilang bahwa beliau kena stroke, pemirsa. Mbak Nani usia 36 tahun udah mengalami stroke berulang. Udah Iya. 3 kali ya. Bahkan Mbak Nani sendiri pun sering nggak sadar kalau mengalami stroke berulang. Iya. Ini kalau misal saya baca nih riwayat ceritanya ya. Secara ringkas ya Mbak Nani dulu punya riwayat hipotensi, tekanan darah rendah sama HB yang rendah. Tapi ternyata dalam beberapa tahun langsung jadi hipertensi. Pas waktu hamil tensinya tinggi banget. Betul ya Bu ya? Iya. Tensinya berapa tadi waktu hamil? Waktu hamil berapa? 190. Waduh tinggi banget Bu. Begitu setelah selesai hamil pertama, hamil kedua berusaha buat ikhtiar, tetapi setelah selesai itu tensinya tidak terkendali lagi, mengalami serangan stroke. Waktu itu Bu Nani tidak sadar. Bayangin pemirsa belajar dari cerita ini. Terus beberapa tahun kemudian mengalami stroke berulang lagi dan akhirnya baru tahu ya kalau selama ini mengalami stroke, betul ya Bu Iya, ya? betul. Dan dampaknya saat ini sisi kirinya mengalami gangguan, betul ya Iya. Bu ya? Baik, tapi sebelum lebih jauh lagi pemirsa, tadi kami periksa keadaan mendasar ya dari Ibu Nani per hari ini sebelum syuting dan ini kondisinya. Wah ini asam uratnya masih tinggi nih, ada di angka 8,4. Ya. Normalnya lebih baik di bawah 6,5 untuk wanita. Lalu kalau misalnya untuk bapak nih, ternyata tensinya 134/80. Memang belum hipertensi, tapi itu sudah masuk ke dalam angka prehipertensi. Maksudnya apa? Itu sudah punya tabungan nih untuk jadi hipertensi. Sekalinya Pak Yono lagi kurang tidur, lagi stres, makannya gak benar, pasti tensinya melampaui Hati-hati ya Pak. 140. Kolesterolnya juga masih tinggi nih, ada di angka 235, normalnya di bawah 200. Jadi ini harus ada upaya yang dilakukan. Kalau Ibu saat ini sudah konsumsi obat secara rutin? Yang dari puskesmas sama adalah herbal gitu. Setahun ini menjalani diet sehat ya, jadi sarapan oat atau buah gitu. Malam juga sama. Atau buah? Ya, oat atau buah. Kadang Jadi- dicampur juga Oke. oat sama buah gitu. Oke. Makan nasi ya adalah gitu. Tapi nggak banyak gitu. Terus banyak proteinnya, tapi udah ngurangin yang goreng-gorengan, tepung-tepungan ya gitu. Ada upaya Olahraga minimal tiap hari jalan kaki, biasanya badminton, cuman karena tensinya lagi tinggi, jadi sama dokter disaranin buat jalan kaki aja, sama yoga-yoga dari YouTube lah, saya versi murah aja. Oke. Jadi untuk Pak Yono nih, karena Pak Yono belum pernah berobat, bener kan? Belum pernah kan? Belum iya. pernah cek kesehatan Iya, juga kan? belum Baru pernah. tahu kan kolesterolnya tinggi. Habis dari acara ini, nanti barengan sama Bu Nani ya, barengan berobatnya ke dokter, ke puskesmas, ke fasilitas kesehatan terdekat. Kalau misalkan dokter nganjurin minum obat, dikonsumsi secara rutin. Keduanya menerapkan pola makan yang sama kalau bisa ya, makan buah 3 kali sehari kata Bang Bukan atau Paidon. ya, bukan atau. Bukan Jadi atau. bukan buah atau oatmeal, Tapi buah dan oatmeal. dan oatmeal, buah dan kacang hijau, buah dan gitu. ubi, buah dan singkong. Gitu. Nah, kayak gitu. Hindari makan makanan yang berlemak, gorengan, bersantan itu kalau bisa dikurangin semuanya. Nah, setelah itu olahraganya juga barengan. Iya. Nah, habis itu tambahkan dengan menggunakan teknologi laser. Teknologi laser yang dapat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda sehingga tekanan darah menjadi lebih terkendali. Kalau untuk Pak Yono, kolesterolnya bisa lebih terkendali. Kalau buat Ibu yang pasti adalah untuk mencegah stroke berulang. Ingat Bu Nani ini stroke-nya udah 3 kali Bu. Jangan Iya. sampai ada keempat kalinya. Aduh, jangan. Jangan ya. jangan. Dari saya masukannya adalah buat Ibu lanjutin pengobatan dokter. Dan buat Pak Yono, pemirsa bisa lihat nih, mohon maaf nih Pak Yono ya. Pak Yono kan langsing ya, Langsing. nggak gemuk, jauh dari gemuk ya. Tapi tensinya sudah mendekati hipertensi loh. Dan tadi kolesterolnya udah tinggi. Jadi tensi tinggi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi seringkali tidak berhubungan dengan berat badan. Iya.
Anda yang langsing pun bisa aja punya masalah yang sama dan nanti bisa muncul jadi stroke, serangan jantung. Jadi saya sarankan Pak Yono juga berobat ke dokter, langsung sekarang ambil tindakan, dua-duanya menjalankan pola hidup sehat, dan kalau boleh nanti Bapak Ibu menggunakan yang namanya teknologi laser untuk mendukung pola pengobatan. Teknologi ini membantu untuk mengoptimalkan pengobatan dengan cara mengoptimalkan kerja pembuluh darah dan memperbaiki kualitas darah. Teknologi laser yang kami perbincangkan adalah Dr. Laser ataupun Equlaser Ultimate. Sebuah alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya masalah seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi. Harapannya adalah masalah-masalah tersebut dapat segera teratasi dan Anda tercegah dari bahaya komplikasinya. Alat ini praktis digunakan, mudah sekali, di mana saja Anda bisa lakukan terapi dan kapanpun waktu yang paling nyaman. Cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri Anda sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah, nadi, dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan Anda. Dr. Laser maupun Equlaser Ultimate akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide yang fungsinya adalah dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah, bantu kendalikan hipertensi, serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Bagi Anda yang masih sehat, justru inilah saat yang paling tepat untuk menggunakan Dr. Laser sebagai salah satu upaya optimal dalam mencegah datangnya berbagai penyakit. Saatnya jadikan Equlaser maupun Dr. Laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita bersama. Hubungi nomor yang tertera di layar saat ini. Nanti tim call center kami akan membimbing Anda sampai Anda mendapatkan 1 unit bahkan lebih Dr. Laser maupun Equlaser Ultimate. Dan jika Anda sudah memiliki alatnya, silahkan berkonsultasi juga dengan dokter kami secara gratis. Dr. Laser dan Equlaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat Dr. Laser ataupun Equlaser Ultimate dari GoGo Mall. Pemirsa, kami harap Anda tetap bersama kami di program ini. Kami akan lanjutkan perbincangan sesaat lagi. Didukung oleh Pemirsa, selamat datang kembali di Go Healthy. Dari tadi kami ngobrolin tentang tekanan darah. Nggak boleh tinggi, dan kalau terlalu rendah juga tidak baik. Kemudian sempat menyinggung soal kasusnya ibu-ibu yang lagi hamil mengalami hipertensi. Nggak mau terjadi preeklamsia, nggak mau tensinya kemudian tidak terkendali. Dan ternyata kasus ini memang dialami oleh Ibu Nani sebagai narasumber kami. Dan Bu Nani punya upaya. Beliau ingin mengubah pola hidup lamanya dan sekarang sudah mulai sadar akan kesehatannya. Top, bagus tuh. Didukung penuh lagi sama sang suami. Ngomong-ngomong soal gizi, Bu, Ibu tahu apa artinya kalsium? Zat pembentuk tulang ya. Bagus, bagus. Kalau mau cari kalsium di makanan, dapetin nutrisi itu dari mana aja contohnya? Biasanya susu, keju, yogurt gitu. Kacang-kacangan? Kacang-kacangan, saya baru tahu ya itu kalau misalnya kalsium yang saya tahu kacang-kacangan vitamin B yang saya tahu ya. Gitu. Oke. Iya. Tahukah Anda bahwa kalsium baik untuk mengendalikan tekanan darah pada ibu hamil? Ya, penjelasannya betul, Mbak Preti. Betul sekali. Jadi kalsium itu merupakan mineral yang sebenarnya kebutuhan pada ibu hamil ini meningkat. Kenapa? Karena memang mineral ini sendiri digunakan untuk pembentukan tulang, pembentukan berbagai organ dari janin. Nah, terlebih lagi kalsium ini sendiri gak cuma bisa didapatkan pada produk susu aja, tapi ada juga loh dari sumber-sumber lain. Contohnya kacang-kacangan nih, kita bisa lihat nih di gambar ini nih ya kan. Ada kacang almond, lalu ada kacang tanah, kacang mede digabung jadi satu, kacang merah. Terus bisa juga dari sayuran-sayuran hijau, contohnya seperti brokoli, mungkin tidak ada di gambar ini, tapi itu semua baik mengandung kalsium. Sehingga buat ibu-ibu hamil ya, jangan lupa untuk mencukupi kebutuhan kalsium harian Anda melalui makanan sehari-hari. Selain untuk memang kebutuhannya meningkat,
Tetapi ada lagi nih, kalsium sendiri baik loh untuk mengendalikan tekanan darah pada ibu hamil. Kita tahu pada ibu hamil ini tekanan darah bisa fluktuatif. Apa yang dikerjakan sama kalsium? Ketika kalsiumnya cukup, maka kalsium ini dapat membantu relaksasi dari pembuluh darah. Sehingga tekanan darah kita atau tekanan darah ibu hamil ini menjadi lebih terkendali. Jadi buat Anda pemirsa di rumah nih yang lagi hamil, yang lagi berencana hamil atau wanita-wanita yang ingin sehat, jangan lupa cukupi kebutuhan kalsium harian Anda, itu yang pertama. Lalu yang kedua, pastikan Anda memiliki kualitas darah dan pembuluh darah yang baik. Terima kasih untuk edukasinya Mbak Preti. Dan yang membuat kami kaget sebenarnya nih pemirsa ya, Pak Yono ternyata nggak pernah memeriksakan dirinya ke dokter, ke laboratorium untuk mengecek dan tahu Karena pasti keadaan. merasanya masih muda ya, betul ya Pak Yono ya, benar kan? Iya, Coba masih Pak Yono baru saat ini usianya 40-an. berapa tahun? Saya sudah 42. Pengen tahu nih kebiasaannya. Bapak suka merokok? Oh, saya tidak merokok. Bukan peminum kopi juga. Jadi pola hidup saya sih dari dulu saya sehat aja, minum air putih. Oke. Berasanya sehat ya? Ya, sampai sekarang sih saya rasakan manfaatnya itu. Suka Dan begadang nggak? Kalau begadang sih emang kerjaan saya. Oh, Oke, kerja. ini aduh, Profesi aku emang begadang. sebenarnya ini namanya overconfidence ini namanya. Berarti merasa bahwa dirinya pola hidupnya sehat. Mungkin banyak nih pemirsa di rumah juga merasa demikian, terutama yang masih muda. Ditanya nih pola hidupnya gimana? Oh sehat. Iya, terus kenapa suka begadang? Lah, sebuah dua hal yang sangat kontradiktif sebenarnya. Ketika kita berbicara masalah pola hidup, Pak, bukan cuma masalah merokok doang sama ngopi doang, nggak demikian, Pak. Enggak. Buat pemirsa di rumah juga jangan merasa demikian bahwa oh saya nggak ngerokok, saya nggak ngopi, jadi saya sehat. Nggak demikian. Ingat pola hidup sehat ini ada pilar-pilarnya. Salah satunya tidur, olahraga, stress management, pola makan. Jadi kalau misalnya salah satunya saja sudah tidak terpenuhi, kita harus dengan rendah hati mengakui bahwa memang pola hidupnya sedang tidak sehat sebenarnya. Iya, benar. Kalau Anda mengkonsumsi makanan yang digoreng, darah Anda mengalami pengentalan seperti ini, menggumpal dia, ya. Sel-selnya seperti lengket gitu. Dan nanti akan menyebabkan terjadinya penyumbatan seperti yang kuning tuh, kan jadi kayak sumbatan. Nah, prosesnya ini panjang, Pak. Prosesnya panjang, nggak sehari dua hari, puluhan tahun. Ya, makanya nggak terasa. Kita nggak mungkin kita sekarang makan gorengan, besok terjadi penyumbatan pembuluh darah, nggak terjadi begitu. Ya. Nah, sekarang ini yang dikasih lihat kan cuma sepotong kecil dari pembuluh darah. Kalau terjadi prosesnya bertahun-tahun, seluruh sekujur tubuh kita tuh terjadi proses penyumbatan pembuluh darah. Bu, saya ingetin ya sama Ibu. Kalau udah pernah kena stroke, bisa kena serangan jantung, bisa kena gagal ginjal. Iya. Itu kenapa kita membutuhkan upaya tambahan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas darah dan pembuluh darah kita. Nah, salah satu upaya yang bisa pemirsa lakukan adalah dengan menggunakan teknologi laser. Ini bisa digunakan pada area pergelangan tangan. Di sini ada dua pembuluh darah yang ketika disinarkan dengan menggunakan teknologi laser, maka nantinya pembuluh darah akan secara optimal menghasilkan nitric oxide. Gunanya apa? Dia membuka pembuluh darah sehingga tekanan darah Anda bisa menjadi lebih terkendali. Kalau misalkan Anda sering makan goreng-gorengan, itu kan cenderung darah itu mengalami pengentalan darah. Merokok, kurang tidur, stres, jarang olahraga. Akhirnya apa? Kualitas darahnya menurun. Dengan menggunakan teknologi laser ini gumpalannya diuraikan. Kualitas darahnya diperbaiki. Bisa digunakan oleh Anda yang mengalami komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, ada sumbatan pembuluh darah. Ini harus baik-baik nih jaga kualitas darah dan pembuluh darah. Buat pemirsa di rumah nih, ingat yang masih muda-muda, banyak loh yang ngalamin kolesterol tinggi, gula darah tinggi, trigliserida tinggi. Jadi harus dikendalikan. Nah, salah satu upaya dengan menggunakan teknologi laser. Kita sama-sama lihat ya, di sini ada ekstensinya nih, bisa digunakan di dalam rongga hidung. Nah, ini bisa digunakan untuk Anda yang sudah mengalami serangan stroke, berusaha ingin pulih gitu ya, agar regenerasi sel sarafnya juga menjadi lebih baik, aliran darah di area kepala menjadi lebih lancar, atau bisa juga dimanfaatkan untuk Anda yang menderita sinusitis atau vertigo. Nah, ini bisa membantu untuk meningkatkan kesehatan Anda di rumah. Pak Yono dan Ibu makan gorengan atau minum gula, darahnya mengental, menggumpal seperti ini. Kalau darah Anda mengental seperti ini, obat-obatan itu bisa jadi ada yang terjebak di dalamnya. Iya. Betul. Iya. Ya, jadi ketika Anda makan obat, nanti obat-obatnya nggak bisa bekerja dengan baik. Dengan bantuan teknologi laser, selain darahnya yang mengantar nutrisi dan oksigen ya, kemudian obat-obatan juga bisa diantar dengan baik. Jadi pengobatan Anda bisa jadi lebih baik, Lalu lebih sempurna obatnya bisa kerjanya. bekerja, maksud Abang kan Bisa gitu? bekerja sempurna. Nanti ketika obatnya sudah bekerja sempurna, ketika Anda konsultasi lagi ke dokter, dokter yang menentukan obat mana yang dikurangin. Mulai hari ini, terapkan pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser. Ini adalah teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang bisa digunakan untuk Anda terutama yang menderita stroke yang sedang ingin berjuang untuk pulih, untuk mengaktifkan kembali otot-otot secara pasif.
Tetapi ingat, latihan secara aktif pun diperlukan. Jadi aktif dan pasif digabungkan agar pemulihannya menjadi lebih baik. Tapi kalau misalnya aktifnya benar-benar nggak bisa gerak sama sekali, maka coba dulu dilatih dengan pasif, setelah itu digabungkan aktif dengan pasif. Hal ini juga sebenarnya dapat Anda kerjakan walaupun Anda nggak mengalami stroke. Kenapa? Karena teknologi NMAS ini dapat membantu menjaga volume otot Anda. Ingat, otot itu nggak cuma untuk bergerak aja pemirsa. Otot itu adalah pembakar lemak dan gula. Orang yang memiliki volume otot yang baik, itu pasti pembakarannya menjadi lebih baik. Sehingga kadar kolesterol dan gula darah bisa lebih terkendali. Cara latihnya gimana? Cara jaganya gimana? Anda bisa menggunakan teknologi NMAS. Ada cerita dari masyarakat Indonesia yang kesehatannya sudah meningkat berkat penggunaan teknologi laser. Seperti apa ceritanya? Ini dia. Saya pernah menderita kolesterol di angka 280, kemudian insomnia dan sakit kepala. Jadi pusing, sering pusing. Sekarang kolesterol saya terkontrol di angka 150, kemudian keluhan sakit kepala saya hilang, pola tidur saya sudah cukup baik sekarang. Oleh sebab itu, Pak Yono dan Ibu, silakan berdiri di tempat. Ini buat Bapak. Masya Allah. Bapak harus kasih buat Ibu, pakai juga bersama Bapak. Oh gitu. Ini teknologi laser yang dari tadi kita omongin. Ini persembahan dari Go Healthy. Makasih banyak ya. Ya. Mah buat cepat sehat. Amin. Terima kasih banyak kepada Metro TV, kepada juga tim Go Healthy, juga kepada Gogo Mall ya. Terima kasih udah kasih hadiah alat laser buat saya. Semoga saya bisa lebih sehat lagi, lebih baik lagi hidup saya dari hari ini. Pokoknya buat teman-teman semuanya, ayo kita jaga hidup kita lebih sehat, lebih baik lagi. Supaya masa depan kita juga lebih sehat, kita bisa umur panjang gitu. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Sehatnya sekeluarga. Ya. Amin. Nikmati berkat Tuhan. Salam sehat. Amin. Ya, silakan duduk. Kembali saya ingatkan bahwa produk dokter laser ataupun Eqlaser Ultimate adalah pelopor alat kesehatan untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Eqlaser dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMAS, Neuromuscular Electrical Stimulation, dalam satu alat. Ada dua teknologi dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan harapannya adalah dapat teratasi sehingga komplikasi pun terhindari. Teknologi NMAS ini yang kedua, yang juga mendampingi low level laser tadi. Neuromuscular Electrical Stimulation, manfaatnya adalah menjaga, menguatkan, serta memelihara massa otot. Disarankan bagi Anda yang pernah kena stroke atau saat ini masih menderita karena stroke, Anda tentu mengalami kelemahan pada bagian tubuh tertentu. Harapannya adalah dengan teknologi ini maka otot Anda dan otak Anda distimulasi. Sehingga terjadilah sebuah proses yang membantu perbaikan. Fungsional Anda menjadi progresif lebih baik. Kami ingatkan kembali bagi yang masih muda, berenergi, masih produktif, atau merasa nggak ada gangguan kesehatan apapun, oke, bersyukur untuk hal itu. Gunakan teknologi laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal mencegah datangnya berbagai penyakit. Inilah waktunya bagi Anda dan saya menjadikan Eqlaser Ultimate maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Pemirsa, hubungi nomor yang tertera di layar kaca. Inilah nomor resmi di mana Anda bisa berkoordinasi, berkomunikasi lebih lanjut dengan tim call center kami. Dokter kami juga tersedia untuk membimbing Anda. Anda butuh konsultasi, jika Anda sudah memiliki alatnya silahkan konsultasi secara gratis. Ingatkan diri Anda dan keluarga Anda bahwa produk dokter laser dan Eqlaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di Gogo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Eqlaser Ultimate dari Gogo Mall. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu, terima kasih praktisi kesehatan buat obrolan kita hari ini. Hampir selesai programnya, terakhir saya ingatkan kami butuh kritikan, saran dan masukan dari Anda supaya Go Healthy bisa terus berimprovisasi demi kebaikan masyarakat Indonesia. Kirimnya ke sini. Dapat? Coki Sitohang pamit. Sampai jumpa.
Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.